Yang terhormat Ibu Dr. Ari Purwantiningsih selaku Kaprodi dari S1 PPKN FKIP UT. Yang terpelajar Profesor Dr. Sarjio MSI, Guru Besar FKIP UT. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari seluruh UPJJ yang hadir pada hari ini. Kemudian kepada Mas Muhammad Mahdi selaku tenaga kependidikan yang ada di FKIP UT, serta kepada Bapak Ibu mahasiswa semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun berada dalam kondisi sehat dan juga berbahagia, sehingga bisa mengikuti kegiatan Halo PPKN hari ini dengan berbahagia. Untuk kegiatan hari ini nantinya akan ada beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan dengan berdoa. Kemudian yang kedua ada selayang pandang Prodi PPKN yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ari Purwantiningsih, SPDMH. Kemudian ada penyampaian terkait dengan strategi belajar jarak jauh oleh Profesor Dr. Sarjio MSI. Kemudian yang ketiga ada pengalaman mahasiswa dari luar negeri yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Qutub dari Arab Saudi, begitu ya Bapak. Kemudian yang kelima akan ada tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bu Ari, Pak Gio, dan juga Mas Mahdi terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu mahasiswa melalui G-Form yang kapan hari sudah kami sebarkan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak dengan berdoa sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Semoga dengan berdoa kegiatan kita berjalan dengan lancar, termasuk jaringan dari Bapak Ibu semua yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hampir ya begitu, juga diberikan kelancaran jaringan, termasuk Bapak Ibu yang berada di luar negeri. Nah, untuk efisiensi waktu, untuk acara yang kedua, yaitu selayang pandang Prodi PPKN dari Ibu Ari Purwantiningsih, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit paparan mengenai selayang pandang dari Prodi PPKN. Nah, di sini saya akan memulai dengan wajah dari Universitas Terbuka. Ya, barangkali teman-teman mahasiswa masih ada yang belum pernah ke UT ya. Jadi bayangannya teman-teman kayak apa kampus UT itu ya. Yang kedua Mbak Tia. Halo. Nah, ini adalah salah satu gedung di Universitas Terbuka ya. Ini di Wisma 2 ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu IPK-nya bagus, jadi nanti bisa wisuda ke UT ya. Inilah salah satu sudut gedung dari Universitas Terbuka. Ya, lanjut Mbak Tia. Nah, teman-teman sudah mengenal Rektor UT belum? Ya, kalau belum, nah sudah. ini, oh sudah, ya. Kalau sudah ya, terima kasih Pak Agus ya. Ini bagi teman-teman yang masih baru ya, baru masuk UT, ini adalah profil Profesor Dr. Ojat Darujat ya, MBus PhD. Ya, ini adalah rektor kita ya. Kemudian yang selanjutnya Mbak Tia. Next. Nah, teman-teman, sebagai mahasiswa UT ya PPKN harus tahu visi dari Prodi PPKN ya. Apa visi dari Prodi PPKN itu ya? Yaitu menjadi program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berkualitas ya. Tentunya dengan menggunakan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh ya. Itu visi dari Prodi PPKN ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ditanya visinya prodimu itu apa gitu. Nah itu menjadi prodi yang berkualitas ya dengan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Kemudian misinya apa? Nah di sini misinya ada 3 ya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan dan pendidikan
untuk menjawab kebutuhan pendidik profesional. Itu misi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperluas akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh dalam bidang PPKN, baik itu secara nasional, regional, dan internasional. Kemudian misi yang ketiga, yaitu menghasilkan dan mendiseminasikan temuan kajian keilmuan, teknologi, dan seni bidang PPKN untuk meningkatkan pendidik PPKN. Nah, itu misi dari Prodi PPKN. Jadi sudah ada gambaran ya teman-teman ya, kalau misalnya ditanya, itu misi prodimu apa gitu. Oh iya, ini ada 3, ini nih gitu ya. Jangan sampai teman-teman tidak tahu visi dan misi dari prodi kalian semua ya. Kemudian next Mbak ya. Nah, kalau di UT, kapan mahasiswa UT itu belajar? Ya, kalau di konvensional kan jelas ya, tiap hari masuk kuliah, kemudian diajar sama dosennya. Kalau nggak tahu bisa langsung bertanya ya. Tetapi kalau di UT beda karena kita menggunakan sistem belajar jarak jauh. Nah, untuk menjadi mahasiswa UT itu pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah melakukan registrasi ya, supaya terregistrasi menjadi mahasiswa UT. Nah, di sini setelah melakukan registrasi itu mahasiswa mulai kuliah dengan melakukan belajar jarak jauh ya. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, mengapa mengambil kuliah di UT ya? Karena belum ya Mbak Tia, masih tadi ya Mbak Tia. Jadi mengapa kuliah di UT ya? Karena apa? Karena fleksibel ya, fleksibel. Nah, karena apa? Karena bisa disambi dengan bekerja. Nah, di sini dalam sistem belajar jarak jauh itu mahasiswa itu harus mandiri ya. Misalnya membaca katalog. Nah, di dalam katalog itu ada kurikulumnya, kurikulum prodi kita ya, PPKN, ya. Kemudian ada jenis layanannya bagaimana, kemudian bahan pendukung untuk setiap mata kuliah itu apa aja, apakah ada web suplemennya, ya. Kemudian membaca kalender akademik, kapan kita harus UAS, ya, kapan kita harus nanti registrasi atau yudisium, kapan gitu ya. Di situ ada dalam kalender akademik. Kemudian mahasiswa itu mengikuti LPK BJJ ya, seperti OSMB ya, orientasi studi mahasiswa baru. Kemudian ada PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Kemudian ada workshop tugas, kemudian klinik ujian. Nah, nanti teman-teman itu bisa memanfaatkan seperti klinik ujian ya, workshop tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian mahasiswa itu juga melakukan aktivasi tuton ya, dan mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Teman-teman sudah mengikuti tuton kan ya? Nah, itu harus aktif ya, terutama harus mengisi form kesediaannya dulu untuk mengikuti tuton. Nah, di sini mahasiswa itu belajar jarak jauh itu untuk mempersiapkan UAS ya. Apabila ada kesulitan atau kendala itu silahkan datang ke UPBJJ terdekat ya. Anda masuk di UPBJJ mana? Datanglah ke UPBJJ. Tanya ya kesulitannya ini Bu ya atau Pak ya untuk mendapatkan layanan klinik belajar. Nah, untuk di tuton itu ada 8 pertemuan ya teman-teman ya. Di mana pertemuan ketiga, 5, 7 itu adalah tugas tutorial. Nah, di sini seperti yang Mbak Sapa tadi katakan, harus bisa membagi waktu. Ya, karena di sini tutor itu dituntut untuk aktif ya, ada diskusinya, ada tugas tutorialnya ya. Jadi harus bisa membagi waktu dengan baik ya. Kemudian lanjut Mbak Tia. Nah, di sini tutorial dalam konteks pendidikan jarak jauh itu apa toh? Ya, di sini tutorial itu adalah layanan bantuan belajar yang disediakan oleh UT untuk mahasiswa ya supaya mendapatkan atau memantapkan hasil belajar mandiri mahasiswa. Di dalam tutorial itu kegiatan belajar
dilakukan di bawah bimbingan tutor ya sebagai fasilitator. Kemudian dalam tutorial itu dibahas dan didiskusikan materi yang dianggap sulit dan sangat penting untuk dikuasai mahasiswa. Kemudian kalau tuton itu apa? Ya, kalau tuton itu adalah semacam kegiatan tutorial yang diselenggarakan secara online ya atau daring dalam jaringan internet. Nah, di sini mahasiswa sangat-sangat diberi kemudahan karena apa? Sangat fleksibel di mana tuton itu bisa diakses di mana saja ya sepanjang jaring internetnya itu bagus ya, bisa dibuka di mana saja. Kemudian next Mbak Tia. Nah, ini tadi pengertian tuton ya. Satu ya, indikatornya adalah kegiatan yang dilakukan secara daring. Kemudian apa? Yang kedua adalah memuat aktivitas minimal itu berupa materi pelajaran, kemudian ada diskusi dan ada tugas tutorial. Nah, yang ketiga ini yang paling gampangnya dapat diakses menggunakan perangkat ya. Saya percaya ya semua pasti mempunyai smartphone ya atau tablet, PC, laptop ya semua pasti punya. Ini sambil kundangan atau apa bisa mengakses tuton ini ya sambil tiduran, sambil ngomong anak bisa untuk berpartisipasi dalam tuton. Kemudian next Mbak Tia. Nah, di sini teman-teman nilai akhir tuton itu bagaimana ya pembagiannya. Nah, saya tadi kan menekankan jangan sampai lupa mengisi form kesediaan untuk mengikuti tuton karena dia itu punya kontribusi 20% ya terhadap nilai akhir tuton. Itu harus jangan lupa ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, diskusi. Nah, diskusi ini juga punya kontribusi. Berapa persen? Kontribusinya adalah 30%, ya 10% di atas nilai kehadiran. Nanti di diskusi ini silahkan teman-teman untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya ya dan menanggapi pendapat dari teman yang lain ya. Di sini namanya diskusi. Jadi harus ada yang menanggapi ya, harus ada yang ngasih balasan ya. Kemudian untuk nilai tugas tutorial, nah ini jangan diabaikan ini kontribusinya besar sekali ya, 50%. Nah, ini harus dikerjakan ya, pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, dihitung dari total nilai ya, tutorial 2, 3, dan 5 dibagi 3. Nilai akhir tuton akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi berdasarkan nilai yang diberikan oleh tutor pada setiap sesi ya atau setiap minggu. Di sini saya tekankan jangan sampai plagiat ya. Ada teman-teman mahasiswa yang copy paste persis dengan jawaban teman lainnya ya. Itu tidak akan kami nilai ya. Setelah mereka itu mengirimkan jawaban dari kalimatnya sendiri itu baru kita beri nilai. Kalau tidak merubah ya 0 karena itu plagiat. Next Mbak Tia. Nah, teman-teman di sini itu UT itu memberikan beberapa layanan ya bagi para mahasiswanya. Ya, pertama itu tutorial tatap muka. Ini untuk mata kuliah yang dianggap susah untuk dipahami oleh mahasiswa. Ya, kalau dulu sebelum COVID itu masih ada tutorial tatap muka ya. Di sini 8 kali pertemuan. Nah, karena kemarin COVID jadi belum ada TTM lagi dan sekarang ada tutorial online. Nah, di sini mahasiswa lebih enak nih daripada yang TTM karena apa tidak usah berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan anak ya, bisa fleksibel kapan mengaksesnya monggo silahkan ya. Kemudian ada juga tutorial webinar. Nah, dulu ya TTM pas COVID itu ya kita mengadakan tutorial webinar. Nah, ini juga fleksibel karena melalui daring juga ya, tidak harus ke suatu tempat. Kemudian ada pembimbingan TAP ya. Di sini mahasiswa yang ikut TAP itu harus sudah menempuh mata kuliah pendukung TAP ya.
Kemudian pembimbingan karya ilmiah ya, kemarin baru dimulai Karil ya, nanti SKS-nya itu 2 ya, 2 SKS. Nanti di setiap karya ilmiah, tutor karya ilmiah nanti ada tutornya ya, di situ yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswanya. Kemudian ada lagi tutorial melalui media ya, misalnya UT TV, kemudian UT Radio ya. Jadi nanti bisa diakses di YouTube ya, teman-teman klik aja misalnya UT Radio mata kuliah apa, nanti akan muncul. Kemudian OSMB, orientasi studi mahasiswa baru. Nah, di sini OSMB ini penekanannya supaya mahasiswa UT yang baru masuk itu memiliki kemandirian di dalam belajar, penekannya itu. Ya, kemudian kalau PKBJJ itu pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, ini macam-macam topiknya ya, nanti akan dijelaskan sama Prof. Sarjio ya. Kemudian klinik belajar. Nah, ini klinik belajar ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan. Silahkan datang ke UPBJJ ya. Nanti disampaikan keluhannya apa-apa, nanti akan dibantu oleh pihak UPBJJ. Kemudian next, Mbak Tia. Nah, teman-teman, prodi kita PPKN itu lumayan mahasiswanya ya. Nah, di sini saya ambil data dari 2020 sampai 2022.2. Nah, teman-teman lihat di situ ya. Tahun 2020.1 itu mahasiswanya adalah ya yang baru itu 101, kemudian yang registrasi itu 1036, total ya itu ada 1137. Nah, untuk 2020.2 meningkat jadi 1201. Kemudian untuk 2021.1 meningkat lagi, jadi 1230. Kemudian untuk 2021.2 meningkat lagi, jadi 1234. Nah, sampai terakhirnya adalah 2022.2 kemarin, mahasiswa kita itu berjumlah 1497. Nah, lumayan kan ya teman-teman ya, masih di atas 1000 ya, hampir 1500 ya. Kemudian next Mbak Tia. Nah, di sini teman-teman, kemarin tanggal 1 dan 2 Desember 2021, prodi kita itu diakreditasi ya oleh Dikti ya. Hasilnya adalah B ya. Jadi lumayanlah B ya. Jadi enggak jelek-jelek amat ya, belum bisa mencapai A ya. Semoga nanti di apa ya, akreditasi berikutnya mohon doanya bisa menjadi lebih baik lagi ya, jadi unggul atau A. Kemudian next Mbak Tia. Nah, teman-teman, ini adalah wajah-wajah dosen kita di UT Pusat ya. Ada saya, kemudian yang sebelah kiri itu Prof. Sarjio ya. Kita sudah mempunyai 2 profesor ya. Profesor Dr. Sarjio MSI sama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD ya, sudah ada 2 guru besar di prodi PPKN. Kemudian ada lagi Pak Saiful Midar, ini sudah doktor ya. Kemudian Mas Sidik Puryanto ini doktor juga. Kemudian Pak Kusnadi ini sedang menyelesaikan disertasinya, sebentar lagi juga doktor. Kemudian Mbak Dwi Rianti ini masih baru ya, masih 2 tahun. Kemudian ada Mbak Nisa, Mbak Mutia, Mbak Siti Utami, ini adalah CPNS yang baru masuk tahun kemarin ya. Nah, kalau ini adalah profil dosen PPKN yang ada di UPBJJ. Nah, di sini ada Pak Abdul Hafiz, ada Pak Abdul Latif. Nah, ini ada Pak Agus Prasetyo. Kemudian ada Pak Dwi Sambodo ya, dan lain-lain sampai Pak Yas Sudarso. Ya. Kemudian next Mbak Tia. Nah, di sini prodi PPKN itu harapannya apa ya, teman-teman? Nah, kita itu mengharapkan ya setelah lulus dari prodi S1 PPKN ya diharapkan kita dapat mencetak ya pendidik profesional yaitu bidang PPKN ya untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan wawasan dan penguasaan teknologi pembelajaran abad 21.
Nah, itu profil lulusan yang diharapkan yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha untuk mencetak pendidik profesional kewarganegaraan kemasyarakatan, ya, dengan wawasan dan penguasaan teknologi pembelajaran abad 21. Kemudian yang berikutnya, Mbak Tia. Nah, di sini kurikulum untuk Prodi S1 PPKN itu total SKS-nya itu ada 145 SKS, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada mata kuliah praktik, yaitu PKM dan PKP. Pemantapan kemampuan mengajar dan pemantapan kemampuan profesional. Ini ada 2 mata kuliah praktik. Kemudian untuk mata kuliah pendukung TAP, di sini ada 7 ya. Ada perkembangan peserta didik, ada PTK, ada pembaharuan, ada pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan materi kurikuler PKN. Nah, ini adalah nanti mata kuliah yang harus teman-teman tempuh ya supaya bisa tercapai 145 ya. Oke, lanjut Mbak Tia. Nah, teman-teman, Prodi PPKN itu kemarin ada teman-teman kita yang juara mengikuti lomba inovasi pembelajaran ya, LIP KMN ya. Di sini tingkat nasional ya, ada Mbak Ayumah Supiati, ini lomba di bidang program kepramukaan. Kemudian ada Mas Erik, nah ini pemenang di fotografi aktivitas sekolah. Kemudian Mbak Siti Anis Musyawarofah itu adalah pemenang lomba aplikasi pembelajaran. Nah, jadi di sini juga bagus ya mahasiswanya aktif sampai bisa menjuarai lomba-lomba pada lomba LIP KMN. Kemudian yang berikutnya Mbak Tia. Nah, teman-teman, di sini Prodi PPKN ya, prodi kita itu sudah mempunyai Instagram ya, yang nanti teman-teman bisa klik di linknya ini ya. Ya, Instagram sudah ada, kemudian WhatsApp sudah ada, kemudian Telegram ya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya keluhan atau apa silahkan kirim ke Telegram. Kemudian kita juga sudah mempunyai Facebook ya. Ini ada link-linknya ya, nanti bisa dikasih ya di grup ya, biar nanti kalau ada apa-apa silahkan komunikasi dengan kita. Berikutnya ya, terima kasih teman-teman. Saya rasa itu paparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Monggo Mbak Nisa, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Bu Ari atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi dari sini teman-teman semua sudah mengenal ya bagaimana sih Prodi PPKN itu, apa visi misinya dan lain sebagainya. Dan agar teman-teman mahasiswa Prodi PPKN ini juga lebih mengenal lagi, silahkan teman-teman mengikuti sosial media dari Prodi PPKN, baik itu Instagram, Facebook sebenarnya juga ada, begitupun di WhatsApp maupun Telegram, sehingga nantinya kita semakin dekat dan apabila teman-teman mendapatkan atau menghadapi permasalahan, kita juga bisa mencoba membantu teman-teman mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya ini adalah materi yang sangat luar biasa yang harus juga dimiliki oleh setiap mahasiswa universitas terbuka, yaitu bagaimana strategi belajar jarak jauh. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sarjio MSI. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Anis. Suara saya terdengar? Ya, Bapak, sudah terdengar dengan baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Siang Pak. Syukur alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa pada semuanya. Mohon maaf, Prof. Ke-mute.
Oke. Yang pertama adalah tadi Ibu Wadek 3 FKIP, Dr. Siti Aisyah. Yang kedua Kaprodi PPKN, itu Ibu Ari Purwanti Ningsih MH. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga itu saya bagi dua. Teman-teman dosen di UT Pusat dan teman-teman dosen yang ada di UT daerah. Alhamdulillah, sekarang kita nggak usah panjang-panjang UPBJJ, kedepannya kita nyebutnya UT daerah. UT daerah mana? UT daerah Kupang, UT daerah Jakarta, UT daerah mana? Itu lebih mudah kedepannya karena kita syukur alhamdulillah per November kemarin mendapat penghargaan dari Dikti, yaitu menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH. Jadi banyak perubahan-perubahan nama sehingga lebih mudah untuk mengingatnya. Yang pertama saya ucapkan salam sehat semuanya. Yang pertama itulah Ibu Anissa sebagai moderator kesempatan ini. Kemudian Bu Mutia yang hadir juga di ruangan ini. Kemudian Pak Kusnadi. Ini Pak Agus Prasetya dari Surabaya. Assalamualaikum Pak Agus. Mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian Pak Karman dari Ujung Pandang. Dan Pak Samsudin Patang. Ini juga dari Makassar. Dan yang tidak lupa saya banggakan ini adalah sahabat kita semua, mahasiswa PPKN UT, yaitu Bapak Abdullah Khotub. Beliau ini ada di Mekah. Kemarin bulan Desember, syukur alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya di Mekah. Pas saya melaksanakan umroh, beliau menemui saya. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka di Mekah dengan beliau. Nanti saya minta testimoninya bagaimana belajar di PPKN, karena beliau ini termasuk cepat juga mengikuti kuliah di UT. Dan yang saya ucapkan terima kasih juga ini kepada tim support kita, itu ada Pak Rahmat dan Pak Mas Mahdi. Nah ini yang satu IT, yang satu bagian registrasi. Jadi kalau nanti ada hal-hal terkait dengan IT dan registrasi itu kita disupport oleh Pak Rahmat dan Pak Mahdi. Dan yang saya banggakan, saya bangga sekali pada teman-teman ini, ternyata jumlahnya luar biasa. Partisipan kita itu sudah 108 dikurangi tim UT 12 orang, berarti sudah 106 yang hadir pada kesempatan ini mahasiswa UT, khususnya prodi PPKN yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Jadi perkenankan saya sekedar membuka wawasan awal saja karena targetnya prodi menyapa ini akan kita lakukan terus-menerus, sehingga hari ini adalah awal untuk sapaan kita. Jadi saya tadi kalau Bu Nisa menyebutnya bagaimana strategi belajar di UT, untuk topik yang pertama ini saya angkat adalah kiat sukses kuliah di UT. Jadi masih besar sekali, belum sampai ke detailnya nanti. Nah nanti bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan PKBJJ itu pasti sudah pernah mengenal itu, tapi tidak ada salahnya kalau ini kita lihat bersama, khususnya teman-teman yang kebetulan semester 5 ke atas sepertinya tidak pernah atau belum pernah mengikuti PKBJJ. Tapi kalau mahasiswa baru yang sekarang semester 4 itu pasti mengikuti PKBJJ, kegiatan LKBJJ di daerah masing-masing. Next. Nah, ini saya sebut teman-teman saja ya supaya lebih akrab, karena sudah mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa kesannya kayak di kelurahan gitu. Jadi ini mah teman-teman aja, kita lebih akrab, lebih enak. Nah, ini teman-teman. Jadi salah pandangan kita kalau kita punya anggapan bahwa kuliah itu persis di dalam kelas. Maka itu ada tanda kali. Jadi jangan punya keinginan bahwa dosen dan mahasiswanya itu kumpul di satu ruangan.
Nah, itu yang jelas di UT tidak mungkin karena UT menerapkan pendidikan jarak jauh. Nah, walaupun pendidikan jarak jauh diusahakan kami dari para dosen, tutor itu harus selalu bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Salah satunya adalah dengan kegiatan hari ini. Kalau tadi adalah kegiatannya itu Mbak Nisa nyebutnya apa tadi? Kalau saya nyebutnya adalah prodi menyapa gitu. Jadi prodi menyapa ini gampang menyapa teman-teman supaya kita saling dekat. Apapun kesulitan belajar, kemudian keunggulan belajar, termasuk tadi Bu Ari menyampaikan aktivitas kita kemarin itu terus terang kebetulan Bapak yang ditugasi untuk panitia LIP KMN itu sulit sekali mencari mahasiswa PPKN. Tapi sekarang alhamdulillah ini ada 112 min 12 jadi 100 mahasiswa yang hadir, jadi nanti insya Allah bisa. Nah, kemudian dalam PJJ itu memang komunikasi kita tidak langsung. Kita dalam komunikasi akan bertemu pada kegiatan yang namanya tutorial. Nah, tutorial itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada tutorial tatap muka dan tutorial online. Termasuk nanti di dalamnya ada webinar. Jadi semi ya, jadi seperti tatap muka dan webinar, tatap muka dan tuton, tetapi bentuknya tatap muka, tatap maya kira-kira seperti itu. Jadi webinar itulah tatap maya, bertatap muka tapi dalam panduan dunia maya gitu. Next, Mbak. Mbak Tia. Nah, ini teman-teman proses belajar di UT itu seperti kita ketahui bersama dan sudah dilaksanakan oleh teman-teman di daerah. Pertama, memang setiap mahasiswa itu harus registrasi. Registrasi itu adalah hal yang wajib karena kalau tidak registrasi pasti tidak akan disiapkan bahan belajarnya dan bahan ujiannya. Jadi mahasiswa setiap semester harus melakukan registrasi. Baik mahasiswa baru namanya registrasi baru, nah mahasiswa yang sudah lama namanya registrasi ulang. Itu terus-menerus dilakukan itu. Nah, setelah itu teman-teman akan membeli dan memperoleh bahan ajarnya, kemudian melakukan kegiatan belajar mandiri sebelum ikut tuton maupun tutorial tatap muka yang tadi oleh Bu Ari sebelum 01 itu ada registrasi, ada minggu-minggu kosong, itu artinya mahasiswa sudah belajar. Jadi jangan ada kesan kuliah di UT itu hanya 8 minggu. Itu banyak yang menginterpretasi seperti itu. Sebenarnya kuliah di UT itu sama 16 minggu. Setelah registrasi, mahasiswa menerima bahan belajar, belajar mandiri. Nah, baru mengikuti tutorial kan begitu. Baik itu tutorial tatap muka maupun tutorial online. Nah, setelah itu baru mengikuti ujian akhir semester UAS-nya, dan dari UAS tersebut akan menerima hasil ujiannya kayak apa. Nah, setelah ada hasil ujian, registrasi lagi. Itu siklusnya seperti itu yang harus teman-teman lakukan. Hebatnya UT itu adalah sangat terbuka karena setiap mata kuliah dibuka setiap semester. Jadi UT tidak mengenal yang namanya semester ganjil maupun semester genap sebenarnya. Karena apa? Karena setiap mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, oleh karena itu kami berkewajiban menyiapkan bahan ajar dan menyiapkan bahan ujiannya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, jadi prinsip dasar, ini namanya prinsip dasar belajar di UT itu mau tidak mau harus ini, belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Itu belajar yang dilakukan oleh mahasiswa atas inisiatif, prakarsa, motivasi, dan pengaturan oleh mahasiswa sendiri. Jadi munculnya belajar itu adalah dari teman-teman sendiri. Anda keliru masuk ke UT kalau tidak mau belajar mandiri. Karena kalau nunggu datangnya dosen datangnya ya kalau ikut tuton, itu pun bukan dosen lagi di UT itu, adalah tutor.
Awas, nanti harus bisa membedakan mengapa bukan disebut dosen mata kuliah tapi tutor mata kuliah. Nah, itu bedanya. Kalau dosen itu adalah belajar di kelas, kemudian materi disampaikan oleh dosen, bla 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 sampai pertemuan berakhir. Sementara kalau tutorial itu bahan belajar sudah ada di mahasiswa, tutor itu memfasilitasi kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu sebut aja bantuan belajar. Ya, ingat-ingat. Jadi tutorial adalah bantuan belajar. Belajar utamanya itu adalah di belajar mandiri. Oke, next. Next berarti ya. Oke, ini teman-teman. Sebenarnya nanti yang akan kita lakukan bersama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen ini yang harus dikuasai oleh teman-teman untuk sukses belajar di UT. Intinya adalah ini, keterampilan belajar mandiri itu. Yang seperti apa? Antara lain ini ada 7 kan. Pertama adalah membaca efektif. Nah, yang kayak apa? Nanti kita coba pada kesempatan berikutnya bagi teman-teman yang memerlukan. Tetapi kalau teman-teman yang sudah merasa membaca efektifnya sudah bagus, boleh ikut, boleh tidak. Kemudian bagaimana cara merekam hasil belajar? Nah, selama ini yang pernah kami ikuti itu dari ngobrol dengan mahasiswa ketika monitoring UAS, itu belajar biasanya baca modul, jadi baca halaman demi halaman sampai ngantuk, akhirnya entah kemana itu belajarnya. Nah, belajar yang efektif itu harus direkam. Direkam bukan berarti direkam pakai audio, bukan. Pakai alat rekam itu bukan. Tapi direkam yang dimaksud di sini adalah aktivitas Anda itu harus ada buktinya di modul yang Anda terima itu, silakan dioret-oret. Apakah digarisbawahi dan seterusnya, dan pokoknya yang menurut Anda anggap mudah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya adalah menemukan kata kunci dari setiap alinea. Nah, satu lain itu kata kuncinya apa? Jadi kalau nanti mendekati UAS, kita harus membaca modul yang hampir 400 berapa ya Bu Mbak Nisa? 4 SKS itu berarti 12 modul kali 60, kebayang kan? Satu setebal Al-Qur'an itu. Nggak mungkin belajar cepat yang penyiapan UAS seperti itu. Nah, untuk memudahkan maka setiap alinea itu keluarkan kata kuncinya. Oh, ini kuncinya ini 3 atau 5 kata kunci aja di sebelah alinea itu. Nah, itu untuk belajar cepat nanti mudah. Kemudian yang lebih penting adalah ini, menemukan dan mengolah informasi. Jadi kalau teman-teman mendapat informasi dari baik itu dari prodi maupun dari sumber-sumber lain, itu teman-teman harus sudah bisa memanage pemikiran teman-teman mahasiswa PPKN supaya informasi itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung keberhasilan belajar kita. Gitu. Tuh, nanti detailnya satu persatu insya Allah kita bicarakan nanti pada kesempatan sapaan berikutnya. Nah, kemudian membangun relasi virtual, ini maknanya tadi Bu Kaprodi sudah menyampaikan bahwa kita banyak media komunikasi yang bisa kita gunakan untuk komunikasi antara kita dan teman-teman, jadi kami dan teman-teman, baik seperti Instagram, kemudian ada Telegram tadi itu, kemudian ada situsnya Prodi PPKN dan seterusnya, itu silakan dimanfaatkan itu untuk teman-teman. Jadi supaya kita terjadi komunikasi timbal balik antara kami yang ada di Prodi dan mahasiswa yang ada di daerah-daerah. Karena di pusat terus terang nggak ada mahasiswanya. Di UT pusat itu tidak ada mahasiswa. Mahasiswa itu adanya di UT daerah. Kemudian nanti juga ada kegiatan workshop tugas dan klinik ujian, misalnya mengerjakan tugas dan ujian. Ini teknik-tekniknya itu secara detail ada, tetapi yang jelas teman-teman karena segera menghadapi nanti di tutorial online-nya,
Ini bagi teman-teman yang baru, tapi kalau teman-teman lama sudah biasa Pak. Gitu. Mungkin sudah ada di antara teman-teman nama Pak Sarjio, Sarde Jijo kalau anak saya. Anak saya adalah lahir masa kini, nggak tahu itu ejaan baru itu adalah Sarde Jijo gitu. Padahal aslinya Sarjio itu tuh. Jadi Sarde Jijo itu biasanya pengampu mata kuliah hukum adat, kemudian evaluasi pembelajaran. Kalau biasanya suka 3 dikasihnya oleh buka prodi itu, 3 dan 4. Tapi sekarang cukup 3 karena itu hanya 2. Jadi 2 di PPS, 2 di prodi. Nah, tidak kalah pentingnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang teman-teman temukan setiap aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau ada masalah-masalah, ya dikomunikasikan. Karena kalau nggak dikomunikasikan, pasti tidak akan ada pemecahan masalahnya. Nah, untuk memudahkan itu, maka silakan komunikasi dengan kami. Dan nah ini yang paling penting dari ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah mengelola kegiatan belajar. Artinya teman-teman mahasiswa harus mampu mendisiplinkan diri sendiri. Bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri? Itu mudah diucap dan sulit dilaksanakan. Buat jadwal belajar bagus, tetapi nanti lagi deh, akhirnya nggak jadi belajar. Itu mudah-mudahan setelah kita ada ketemu sekarang ini termotivasi oleh kita semuanya. Jadi mengelola kegiatan belajar sendiri itulah yang harus kita utamakan. Oke, next Mbak. Nah, ini sekedar informasi yang sebenarnya teman-teman sudah terima, tapi kita ulangi saja, tidak ada salahnya. Hal-hal yang penting itu kita ulang-ulang lagi informasinya. Jadi teman-teman itu harus mindsetnya udah harus dirubah. Bahwa yang pertama paham tentang belajar jarak jauh. Terus yang kedua mengubah kebiasaan budaya belajar yang tidak efektif, harus efektif gitu. Kemudian pandai mengelola waktu, ini yang penting banget, ini pandai mengelola waktu. Kemudian memiliki ketangguhan dalam memecahkan masalah belajar. Tadi Bu Ari katakan cermati itu katalog, jadwal kegiatan kita per semester, kemudian keterampilan Anda adalah belajar mandiri. Oke, next lagi. Oke, ini yang penting. Nah, ini dia. Bagaimana cara sukses merencanakan belajar di UT itu? Ya memang harus tetapkan dulu tujuan kuliah Anda. Jadi Anda tuh kuliah tujuannya untuk apa, kemudian jangka waktunya harus jelas. Pokoknya saya tepat waktu. Nah, tepat waktu itulah motivasi Anda dengan nilai yang memuaskan. Nah, jadi harus nilai yang memuaskan. Tadi dengar informasi sebelum dimulai ada yang 3,87 atau 3,86. Aduh, pertahankan itu dan seterusnya. Tadi saya dengar sepintas dari Bu Ari nyapa mahasiswa sebelum formal dimulai tadi, ada yang IPK-nya udah 3,8 semester 3. Tolong untuk pertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Next. Mbak Tia. Oke, tips merencanakan cara belajar itu susun tujuan dan target belajarnya, tetapkan mata kuliah yang akan kita jadikan patokan itu. Dari mata kuliah yang diregistrasi harus dibagi waktunya, jangan salah satu dibesarkan, kemudian satu dikecilkan waktunya. Semua harus mendapat kesempatan yang sama. Oke, next. Karena sudah diingatkan waktunya sangat terbatas. Tetapkan strategi belajar sesuai dengan pemahaman teman-teman. Yang jelas tadi saya katakan bahwa harus ada rekam belajar Anda itu di pinggir-pinggirnya alinea itu harus ada kata kunci. Kemudian Anda membuat semacam rangkuman. Dan kalau perlu kita lakukan refleksi sejauh mana belajar yang kita ini sudah kita lakukan. Next. Nah,
ternyata yang terakhir ini, teman-teman, kalau kita udah belajar lama-lama tuh jangan ini penting banget juga berikan imbalan bagi diri sendiri untuk capai target belajar kita. Gimana Pak? Ya kalau nilainya bagus-bagus, lakukanlah piknik kemana gitu supaya ada refreshing kan begitu. Kemudian temukan kecepatan dan gaya belajar Anda sendiri. Kemudian Anda sigap menyelesaikan gangguan dan kesulitan dalam belajar. Kemudian membangun kepercayaan diri lebih baik daripada menyalahkan diri sendiri terus. Jadi kita optimis, walaupun sekarang ini nilainya belum maksimal, tetapi masih ada waktu. Ayo kita perbaiki yang kurang bagus itu. Jadi jangan menyerah, tetapi harus optimis. Bisa. Ternyata teman kita ada yang sudah IPK-nya 3,8. Oke. Next. Sepertinya inilah pertemuan terakhir dari paparan saya. Barangkali itu sekedar menyapa pada kesempatan ini sebagai pembuka. Nanti detailnya kita lakukan pada sapaan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. yang sudah menyampaikan ilmunya begitu ya, bahwa ternyata kita teman-teman semua khususnya sebagai mahasiswa UT harus memiliki berbagai macam keterampilan agar sukses mengikuti kegiatan perkuliahan di universitas terbuka, mulai dari bagaimana membaca efektif, kemudian mengelola kegiatan belajar, sampai dengan merekam hasil belajar. Dan yang paling penting itu adalah disiplin diri. Dan jangan lupa agar disiplin diri ini juga semakin meningkat, kita juga perlu untuk mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Satio. Misalnya dengan piknik, atau mungkin makan sesuai yang enak, yang kita suka, gitu seperti itu ya Prof ya. Iya, betul, iya. Oke, baik. Jadi untuk kita juga mengetahui gimana sih mengikuti perkuliahan di UT tapi dari luar negeri. Nah, ini kan juga sesuatu yang mungkin kita yang berada di Indonesia belum tahu ya pengalamannya seperti apa. Nah, supaya kita juga tahu nih pengalaman dari salah satu mahasiswa PPKN yang ada di luar negeri, maka saya mengundang Bapak Abdullah Qutub yang ada di Mekah ya Pak ya? Iya, di Mekah, betul. Oke. Silakan Bapak Abdullah, saya berikan waktu sekitar 5-7 menit untuk menyampaikan pengalaman dan kesannya selama mengikuti perkuliahan di UT dari luar negeri. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la syahla ila ma ja'alatahu sahla wa anta taj'alul sahla. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di waktu yang istimewa ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ari, saya Ketua Prodi, Bu, yang terhormat Pak Sarjio, dan Bapak Ibu dosen Prodi PKN serta teman-teman mahasiswa PKN seluruh dunia. Nah, ini tidak saya katakan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena ya banyak sekali guru-guru khususnya PKN yang ada di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Karena di luar negeri sekolah Indonesia itu kurang lebih 13 sekolah yang ada di bawah Departemen Pendidikan yaitu SLN. Salah satunya yaitu di Mekah tempat saya mengajar. Teman-teman, saya awalnya tidak begitu tertarik dengan UT. Karena apa? Maaf, Ibu Ari dan Pak Satio, ada prinsip saya dengar ini, masuk UT itu masuknya enak sekali, mudah sekali, tapi keluarnya sulit sekali. Tapi bagi saya itu merupakan tantangan bagi saya. Akhirnya karena ini dibutuhkan di tempat saya mengajar, ini untuk meningkatkan profesional saya mengajar, dan ditambah oleh anak-anak Indonesia banyak yang belum pulang ke Indonesia, jadi belum tahu wawasan Indonesia. Salah satunya saya mengambil PPKN. Nah, untuk supaya menjelaskan apa itu Indonesia. Nah, saya masuk UT, pertama saya lihat umur saya.
kalau dari umur saya Masya Allah luar biasa, sudah tua. Tapi di situ saya tetap semangat karena kita menuntut ilmu. Bagi saya ini menuntut ilmu. Jadi saya pertama tidak memikirkan umur, apa masih muda atau sudah tua gitu. Yang penting saya menambah ilmu. Itu yang saya perhitung pertama sekali. Yang kedua, saya dari pekerjaan. Kalau dari pekerjaan, saya mulai start bekerja itu dari pukul 7 sampai pukul 7 lagi malam. Karena setelah pagi saya melanjutkan kursus. Karena saya salah satu pembina BIPA di Kota Mekah untuk membudayakan bangsa Indonesia, untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, itu jadi kita kalau kita promosikan dari mana universitas terbuka. Nah, itu saya promosikan. Jadi untuk pekerjaan bagi saya insya Allah tidak, asalkan kita bisa mengatur waktu. Jadi kapan saya bisa belajar? Kebetulan selisih 4 jam dengan saya sudah bangun pukul 3 di UT, sudah enjoy bekerjanya. Jadi saya pada permasalahan masalah sekolah, masalah kuliah saya bisa berkonsultasi. Jadi untuk masalah waktu tergantung dari kita mengaturnya. Ditambah lagi keluarga. Saya berlomba-lomba dengan anak saya. Anak saya sekarang sudah kuliah S2 dan juga saya sudah bergerak. Jadi saya tidak pandang umur. Jadi kita tetap belajar. Semuanya tetap belajar. Jadi jangan patah semangat gitu untuk belajar. Nah, akhirnya saya memutuskan kuliah di UT mengambil jurusan PKN. Nah, untuk masuk PKN ini saya memasang strategi bagaimana caranya supaya kita jangan terjebak dengan istilah sulit masuk UT dan keluarnya sulit, masuknya mudah, keluarnya sulit. Nah, itu. Akhirnya saya memakai strategi namanya batu bata. Nah, apa batu bata ini? Baca dulu baru bertanya. Nah, itu jadi istilah saya. Jadi apa strategi saya? Pertama, saya pahami dahulu katalognya UT. Nah, apa mata kuliah daripada UT itu apa saja? Apa yang harus kita dahulukan? Apa yang harus kita kebelakangkan dengan terakhir? Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus pahami dulu katalognya. Nah, yang kedua, strategi saya selalu melihat dan ngecek kalender pendidikan, kalender akademik. Nah, ini. Jadi perlu sekali jangan sampai kita selalu ketinggalan. Kalau ketinggalan inilah membuat kita menyerah. Karena saya melihat mahasiswa yang ada kesulitan, dia tidak melihat daripada kalender pendidikan, kalender akademik. Nah, ini. Nah, jadi ini yang teman-teman mahasiswa harus kita perhatikan, yaitu kalender akademik ini. Yang ketiga yaitu melakukan bimbingan dan mengkonsultasikan akademik. Ini saya sering berhubungan dengan UPJJ luar negeri yang ada di Jakarta. Mungkin Pak Damai termasuk bosan dengan saya selalu di WA gitu kan. Saya tidak mau ketinggalan ada perkembangan masalah gitu kan. Nah, yang keempatnya saya membuat perencanaan untuk belajar setiap semester. Jadi mata kuliah apa yang saya dapatkan? Alhamdulillah saya bisa mengikuti dan bisa menyelesaikan dengan baik. Untuk IPK, saya lagi nunggu yudisium, Bu. IPK saya terakhir ini yaitu 3,57. Alhamdulillah. Memang ada 3,8. Saya sempat juga 3,8 berapa. Tapi oleh karena itu akhirnya mentok terakhir yaitu 3,57. Alhamdulillah. Ya, bagus, Pak. Yang lain. Ya, kemarin saya ketemu Pak Rektor waktu di Mekah. Wah, kamu termasuk. Itu bagus katanya. Makanya gitu kan. Dengan kata Pak Rektor. Alhamdulillah. Itu jadi kita membuat rencana pembelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari atau Pak Profesor Sergio tadi. Nah, yang kelimanya saya selalu meluangkan waktu untuk membaca buku. Jadi saya tidak selalu depan laptop, selalu megang gadget gitu kan, untuk membaca atau membuka buku perpustakaan virtual. Karena apa? Di situ banyak sekali membantu. Apalagi saya mau mencari buku dari Indonesia sulit. Nah, di situ. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap membuka perpustakaan virtual yang putih. Di situ ada banyak sekali yang kita dapatkan buku-buku daripada materi kuliah. Nah, yang keenamnya, saya selalu mengikuti layanan bantuan dengan baik, terutama sekali yaitu masalah klinik ujian. Karena di situ kita ujian banyak sekali, apalagi kita melewati tuton. Tolong teman-teman mahasiswa jangan tidak ikut tuton, terus saja.
Tuton luar biasa. Kalau Pak dosen itu banyak membalas chattingan saya selalu bertanya karena materi mata kuliah yang sangat sulit bagi saya itu statistik. Tapi setelah saya pelajari luar biasa, bagus sekali. Karena apa? Di situ kita akan ada mata kuliah yang praktek. Nah, itu mata kuliah praktek. Salah satunya yang kita dapatkan yang praktek adalah pemantapan kemampuan profesional. Ditambah TKP. lagi ya TKP, ditambah lagi yaitu pemantapan kemampuan mengajar. Karena disitulah kalau pengalaman saya letak dari pengalaman kita untuk mengajar. Dan juga saya waktu menerapkan pemantapan kemampuan profesional, saya langsung mengadakan penelitian dan membuat karya ilmiah. Jadi satu bekerja, langsung, 2 ya? atau 3 yang saya lampaui gitu saya dapat. Iya. Jadi kalau teman-teman sama jurusan waktu itu, waktu saya bergabung dengan mahasiswa dari Jakarta, betul banyak bapak dan ibu guru dari Bekasi, kok cepat selesai? Kata saya, langsung saya menerapkan karya ilmiah. Nah, makanya saya termasuk waktu itu mahasiswa yang cepat. Tapi bagi saya biasa aja gitu sih, karena saya tidak mau menunda-nunda pekerjaan dan juga saya tidak ada ketinggalan kalau ada program dari UPI khususnya dari PKN. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian karena mengingat waktu, mari kita tanamkan motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran. Nah, jangan menunda-nunda waktu. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu akan kita terapkan. Demikian, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus kita selesaikan kuliah kita. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Abdullah atas kiat-kiat suksesnya ya. Dan ini semoga saja nanti ilmunya juga bermanfaat ya Pak Abdullah, karena sudah tinggal menunggu yudisium. Berarti setelah ini akan secara resmi menjadi sarjana begitu Bapak. Dan tadi juga teman-teman semua sepertinya batu bata itu memang harus dibudayakan ya. Jadi baca dulu baru tanya. Iya, jadi nanti itu memang salah satu kiat sukses sih. Ketika kita harus belajar mandiri, maka memang membaca dulu itu harus dibudayakan supaya nanti kita juga lebih maksimal lagi dalam mencari ilmu di universitas terbuka ini. Terima kasih banyak Bapak Abdullah, sekali lagi saya sampaikan semoga selalu sukses. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih Bu Nisa. Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan tanya jawab ini adalah diutamakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah diajukan oleh Bapak Ibu mahasiswa melalui Google Form yang telah kami sebar. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya ada cukup banyak, Bu Ari dan juga Pak Sarjio, serta Mas Mahdi yang nantinya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi langsung saja, sebentar. Saya share dulu pertanyaan dari Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke, iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama itu dari Bapak Bapak atau Ibu ya? Ibu Amika Silvia dari UPBJJ Bogor yang bertanya, apakah mata kuliah PKP dan Karir semester ini akan sama dengan semester sebelumnya? Silakan Bu Ari atau Prof. Sarjio. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ya, untuk pertanyaan Mbak Amika, ya, apakah mata kuliah PKP dan Karir itu masih sama dengan yang semester sebelumnya ya? Untuk PKP dan Karir untuk semester ini itu tidak mengalami perubahan, jadi masih sama dengan semester sebelumnya ya. Itu jawaban dari saya, masih sama Mbak ya? Masih sama ya. Ya. Oke. Oke, baik. Insya Allah sudah jelas ya. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari... Tapi Mbak sebentar, saya nambahkan. Mbak silakan, Prof. Gini, tadi yang pertanyaan ini sebenarnya bagus untuk teman-teman yang mendekati semester akhir karena akan mengambil mata kuliah PKP dan sekaligus Karil kan. Jadi kita mengikuti cara Pak Abdullah tadi itu, sehingga ketika kita melakukan praktek PKP segera kita lakukan penulisan karya ilmiahnya. Jadi betul ada jurnalnya itu, sehingga satu kegiatan bisa mencapai
yang harus segera diselesaikan kan begitu. Tapi betul tidak ada perubahan. Mata kuliah pendukungnya nggak ada perubahan, hanya tekniknya nanti akan dibantu oleh teman-teman sebagai pembimbing karir ya Bu Ari ya. Ya. Ya, Ya. oke. Ya, Itu makasih, tambahan Prof. dari Gio. saya. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak atas tambahannya Prof. Sarjio. Ya. Pertanyaan yang kedua dari Pak Wawan Hermawan, UPBJJ Bandung, ditanyakan, ada berapa sih mahasiswa di UT yang mengambil prodi PKN? Kemudian pertanyaan yang kedua, saya mendengar untuk prodi yang lain, misal PGSD, meskipun IPK minimalnya 2 itu sudah lulus, tapi untuk diterima bekerja harus minimal 2,65. Nah, apakah untuk prodi PKN juga seperti itu? Meskipun IPK 2 sudah lulus, tapi ada persyaratan lagi supaya bisa diterima bekerja di instansi lain? Silakan Bu Ari. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa mahasiswa di UT ya yang mengambil prodi PPKN? Tadi sudah saya tayangkan dari 2020 sampai 2022.2 itu ada 1.479. Ya, jadi itu tiap tahun naik, mengalami kenaikan ya Pak Himawan ya. Jadi mahasiswa kita tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri, kata Pak Abdullah tadi, di seluruh dunia. Ya. Nah, kemudian yang untuk IPK ya 2,0, kemudian melamar ke instansi lain itu 2,6. Apakah itu berlaku untuk PPKN kayak begitu? Ya, untuk syarat lulus minimal itu 2,0 IPK-nya. Tetapi untuk masuk ke instansi lain itu saya kira itu tergantung instansinya ya. Jadi dia mau IPK-nya berapa. Kalau dulu saya sebagai PNS tahun berapa ya 98 itu IPK-nya harus 2,75. Tapi sekarang mungkin tergantung dari institusi yang akan dilamar oleh mahasiswa tersebut. Begitu Mbak Nisa. Pak Gio barangkali mau menambahkan, Prof? Oke, saya menambahkan yang kedua saja karena yang pertama sudah dijawab oleh Bu Ari, 1479 kan ya. Ya. Nah, maksudnya begini teman-teman, untuk pertanyaan kedua itu terkait dengan IPK, itu sebenarnya UT itu adalah mempermudah teman-teman, tidak menyulitkan untuk lulusnya. Artinya, kalau untuk sekedar lulus mendapatkan ijazah, itu 2,0 pun sudah pasti dapat ijazah. Hanya permasalahannya, teman-teman itu ijazah akan digunakan untuk melamar kerja. Nah, karena akan digunakan untuk persyaratan melamar kerja, di mana instansi yang akan kita lamar itu menetapkan IPK yang cukup tinggi, katakanlah 2,75. Jadi teman-teman juga harus berupaya sekarang ini, walaupun diberi kemudahan oleh UT 2,0, tetapi apalah artinya itu ijazah kalau nanti tidak bisa digunakan apa-apa, kecuali ijazah hanya untuk persyaratan S1, karena sudah PNS dan tinggal nunggu nanti pensiun, nggak ada perubahan apa-apa, nggak jadi masalah. 2,0 udah lulus, gitu loh. Artinya begitu. Jadi kalau bagi adik-adik atau teman-teman yang masih nanti berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri akan melamar di salah satu instansi yang bersyaratkan IPK-nya lebih daripada 2,75, maka dia harus bekerja keras sekarang ini supaya IPK-nya tinggi begitu. Jadi Pak Wawan, kami tidak mempersyaratkan seperti di BG PAUD yang 2,25, tetap hanya cukup 2 saja. Adapun 2,75 atau 2,65 itu adalah perjuangan teman-teman sendiri, karena ijazah yang akan digunakan untuk melamar kerja. Itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada sedikit kejelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Prof. Sarjio. Berarti intinya adalah Bapak Wawan lebih tinggi itu lebih bagus. Iya. Jadi betul, tidak betul. worry lagi begitu. Iya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Bu Dina Kartika Musdalifa, UPBJJ Bogor. Pertanyaannya adalah mengapa begitu penting pelajaran PKN dan apakah lulusan PKN akan terus dipakai hingga 5 tahun atau selamanya di dunia pendidikan? Oke, silakan Bu Ari dan Prof. Sarjio untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dina. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk pertanyaan Mbak Dina ya, mengapa PPKN itu diperlukan ya? Karena di dalam PPKN itu ada
materi-materi yang nanti tujuannya itu adalah untuk membentuk warga negara yang baik ya. Jadi di sini sangat-sangat dibutuhkan ya. Di mana warga yang baik nanti adalah tujuan atau muara akhir dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini sangat diperlukan, sangat-sangat banget ya untuk terutama untuk meningkatkan nilai-nilai karakter ya yang pada saat ini mulai mulai luntur ya. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan nanti bisa membentuk manusia atau insan-insan yang memiliki tingkat karakter yang tinggi. Kemudian yang untuk apakah PPKN nanti 5 tahun ke depan masih digunakan ya, saya rasa itu akan digunakan selama 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena ini penting, ini rohnya rohnya suatu bangsa. Apabila warga negaranya itu nilai budi luhurnya atau karakternya itu menurun, nah itu sangat sangat mengkhawatirkan ya. Maka dari itu PPKN ini untuk secara pribadi ini akan tetap berlangsung. PPKN ini akan tetap dibutuhkan oleh warga negara Indonesia. Nah, begitu ucapan dari saya, Mbak Nisa. Mungkin ada Prof. Gio menambahkan. Oke, saya menambahkan, tapi sebelum saya menambahkan, barangkali ini ada teman-teman dosen yang ikut bergabung sekarang akan menambahkan dulu. Dipersilahkan, Pak Agus atau Pak Samsudin Patang barangkali ikut gitu. Kalau ada silahkan, supaya tidak hanya kami berdua kesannya seolah didominasi oleh Kaprodi dengan saya. Gitu. Kalau ada teman-teman yang kebetulan ikut join, kemudian sekarang ikut menambahkan pertanyaan ini, persilahkan. Halo? Ya, Bapak Ibu dosen dari UPBJ, mohon maaf tadi saya belum persilahkan. Barangkali ada Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Ya, Pak Agus atau Pak Sukarman. Barangkali Pak Sukarman. Patang. Monggo. Pak Samsudin Patang. Barangkali ada tambahan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, pada dasarnya begini. Mungkin secara detail tadi Bu Ari menjawab 2 pertanyaan ini. Intinya, menurut saya, selama Indonesia masih berdiri, maka PPKN pasti akan diperlukan. Jadi bukan untuk 5 tahun lagi, selama Indonesia masih berdiri. Karena apa? Karena PPKN itulah pembentukan warga negara yang baik. Supaya warga negara yang baik, maka mata kuliah ini terus akan dipakai terus. Hanya mungkin dalam bentuk yang agak berbeda saja. Kemungkinan perubahan strategi, materi cenderung sama karena ini adalah pembentukan warga negara yang baik. Itu intinya seperti itu. Oke, itu jawaban dari saya, Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sarjo dan juga Bu Ari. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang ada di UPBBJ? Oke. Iya, Mbak Nisa. Oh iya, silakan Bapak Agus Prastio. Nah, Pak Agus, monggo Mas. Iya, jadi PPKN itu prodi yang sebenarnya sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Apalagi bangsa kita kan mempunyai wawasan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan. Maka dari itu penanaman itu untuk anak didik sangat perlu. Makanya PPKN sangat relevan dengan saat ini. Apalagi saat ini kita kan sedang menghadapi pesta demokrasi. Maka dari itu teman-teman betul-betul sangat konsen dan sangat dibutuhkan bidang prodi seperti PPKN. Saya yakin itu Bu Ari. Maka dari itu teman-teman yang sudah PPKN tidak rugi, tidak rugi dan tidak sangat untung lah mengambil PPKN. Karena wawasan kebangsaannya kan semakin tertanam, wawasan kenegaraan semakin tertanam, apalagi ideologinya. Kalau dulu ada kewajiban P4, nah sekarang insya Allah dengan adanya PPKN, insya Allah kita akan terjaga ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Matur suwun Pak Prof. Gio. Monggo Mas Agus. Terima kasih Pak Agus. banyak Pak Agus Prastio atas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Baik, Agus. saya kira sangat jelas ya pemaparan dari Pak Agus, Bu Ari dan juga Prof. Sarjo.
Jadi kita lanjut saja untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Agus Sadana, UPBJJ Yogyakarta. Jadi bagaimana cara bisa sharing dengan Bapak dosen pengajar? Apakah ada grup atau wadah tertentu untuk mahasiswa dan dosen? Terima kasih. Silakan kepada Bu Ari dan juga Bapak Ibu dosen yang lain untuk ikut menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Sadana. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk pertanyaan Pak Agus Sadana ya, bagaimana cara bisa sharing dengan Bapak dosen pengajar? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Prodi PPKN itu mempunyai beberapa link untuk bisa sharing dengan mahasiswa. Jadi ini ada WhatsApp-nya, kemudian ada Telegram, ya, kemudian ada Instagram, Facebook. Nah, itu nanti ada linknya ini. Jadi ketika Bapak mengalami kesulitan atau apa, silahkan menghubungi kami melalui fasilitas-fasilitas yang sudah kami sediakan ya, Telegram, WhatsApp, Facebook atau Instagram. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apa yang kedua tadi, Manisa? Yang kedua, apakah ada grup? Nah, ini sudah saya jawab tadi ya, Pak Agus ya. Jadi kita memiliki 4 fasilitas ya untuk menjembatani keluhan-keluhan mahasiswa. Bila ada ya, nanti kita akan bantu semampu kita. Ya, itu Pak Agus Sadana. Barangkali ada tambahan dari teman-teman UPBJJ atau Profesor Sio, monggo silakan. Lalu silakan dari teman-teman. Kalau saya nambahkannya begini Bu Ari. Ya. Tolong ini manfaatkan sebaik-baiknya grup ini supaya kita tidak merasa terkucil. Ya. Jadi kita itu punya teman, punya sahabat, senasib sepenanggungan sebagai mahasiswa UTRI, khususnya prodi PPKN begitu. Jadi kita manfaatkan maksimal mungkin ini. Seperti saya sudah lulus S2 dari Unair tahun 97 aja, sampai sekarang masih ada grup itu terus, ya kelompok itu. Jadi rasanya grup ini atau pada ini bagus banget gitu, pertahankan. Jadi teman-teman juga tolong terus bangunkan teman-teman yang merasa dulu pernah satu angkatan karena dia kesibukan untuk apa, kita ajak karena sekarang sudah ada wadahnya, kita gabung di situ supaya termotivasi juga begitu. Jadi wadah ini sangat bagus untuk menambah teman-teman yang katakanlah istirahat sebentar atau istirahat beberapa bentar begitu ya, sudah lama nggak registrasi, karena sekarang ada wadahnya bisa komunikasi, tak masukkannya nomornya dan dia izin, oke. Biasa nambah juga jumlah mahasiswa, kalau istilah kami adalah mahasiswa pada tidur gitu, dibangunkan gitu. Oleh karena seperti itu Mbak Ari, tambahan saya. Ya, ya, terima kasih Prof. Sio. Ya. Silakan kalau ada tambahan dari UPBJJ, Pak Sukarman, Pak Patang, Pak Agus Prasetyo atau Pak Kusnadi. Monggo, silakan. Kalau nggak ada, Oke. silakan diteruskan aja Mbak Nisa kalau nggak ada. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Ari. Mbak Nisa kalau ya, kita buka yang pertanyaan baru misalnya pada yang hadir kesempatan ini mau bertanya, barangkali 1-2 orang. Kita waktunya sampai jam berapa sih? Masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang kaitannya dengan registrasi. Iya. Masih banyak. Jadi kami Oke, kalau registrasi yang ya. Ya baik, terima kasih Profesor Jo dan juga Bu Ari atas jawabannya tadi. Jadi mohon maaf karena ini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah diajukan mulai dari kemarin dan ada berbagai pertanyaan yang berulang. Jadi kita utamakan dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk dulu Bapak. Begitu. Nah, ya, jadi nanti kalau misalkan memang teman-teman masih berkenan untuk melanjutkan, bisa ada pertanyaan tadi di chat ya, yang mungkin bisa kita bacakan 1 atau 2 seperti itu. Oh, boleh. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang sering diajukan. Jadi untuk pertanyaan ini, insya Allah nanti akan dijawab oleh Mas Mahdi. Apakah sudah bergabung Mas Mahdi? Dari bagian registrasi ya? Ya, supaya nanti bisa lebih jelas. Mas Mahdi? Apakah suara saya sudah terdengar, Mas Mahdi? Spotlight. Hah? Ini Mas Mahdi ada. Itu ya. Mas Mahdi ada. Masih di mute, Mas. Ya. Masih di mute.
Baik, sudah ada ya Mas Mahdi ya. Jadi untuk pertanyaan yang sering diajukan, yang pertama itu masih banyak sekali mahasiswa yang bertanya, bagaimana sih alur registrasi di UT itu? Halo, Ya. cek Halo, Mbak. Ya, ya, sudah terdengar jelas. baik. Ya, Saya ulangi sekali lagi ya Mas Mahdi. Jadi ternyata dari teman-teman mahasiswa Prodi PPKN itu masih banyak yang bertanya terkait dengan bagaimana sih alur registrasi di UT. Nah, silakan kepada Mas Mahdi untuk menjawab. baik. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Mutia. Mohon izin Prof. Sarjio, Ibu Silakan Ari, Mas. Ya. Ya, silakan para Mas. Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya ingin menjelaskan tentang alur registrasi di UT secara umum ya. Jadi yang pertama, mahasiswa itu membuka laman admisisia.ut.ac.id. Lalu mahasiswa verifikasi email yang aktif. Biasanya mahasiswa bisa menggunakan Gmail ya. Bisa menggunakan Gmail. Nanti kalau sudah verifikasi, mahasiswa bisa melakukan pembayaran billing admisi yang biayanya itu sekitar 100.000. Calon mahasiswa itu bisa melakukan pembayaran melalui BRI, BTN, Tokopedia, dan sebagainya ya. Terus mahasiswa dapat melengkapi data pribadi yang telah disediakan oleh UT. Data pribadinya harus lengkap dan mohon jangan sampai salah ya Bapak Ibu calon mahasiswa. Kadang biasanya mahasiswa yang melakukan atau mengajukan alih kredit itu terkendala prosesnya karena pendidikan terakhirnya atau jenjang pendidikan terakhir itu tidak sesuai dengan ijazahnya. Misalnya mahasiswanya itu lulusan biologi murni, tapi dia memilihnya itu mungkin pariwisata gitu. Jadi kita sebagai para akademis, para tendik ya, itu perlu adanya koordinasi dengan registrasi untuk merubah jenjang atau pendidikan terakhir dari mahasiswa tersebut. Lalu kalau sudah divalidasi oleh registrasi 3 kali 24 jam, mahasiswa dapat mencetak KTMS. KTMS itu kartu tanda mahasiswa sementara. Yang selanjutnya, mahasiswa kalau sudah bisa cetak KTMS, bisa memproses registrasi mata kuliah. Nah, di registrasi mata kuliah itu apabila mahasiswa memilih SIPAS, itu registrasi mata kuliahnya akan menjadi satu paket. Satu paket, dan pembayarannya itu langsung, billingnya itu langsung keluar gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswanya itu alih kredit, secara otomatis dan harusnya ya, kalau alih kredit itu maksudnya kan non SIPAS. Karena alih kredit itu akan membebaskan mata kuliah di semester-semester yang berbeda begitu. Jadi mahasiswa dianjurkan untuk mengambil non SIPAS. Takutnya nanti kalau SIPAS, mahasiswa akan mengulang mata kuliah yang sama, padahal itu mata kuliah sudah dibebaskan oleh UT begitu. Lalu setelah pelunasan billing registrasi mata kuliah, mahasiswa bisa juga membayarnya melalui BRI, BTN, Mandiri, Alfa Group, atau Tokopedia. Dan kami di UT itu menyediakan akses full 100% untuk mahasiswa itu bisa mengakses Office 365. Nah, mahasiswa itu bisa mengaksesnya dengan format yang bisa dimasukkan ke Office 365 atau Outlook ya, Outlook itu menggunakan username NIM-nya mahasiswa yang telah dapat dari UT itu @ekampus.ut.ac.id dengan password UT, lalu diikuti dengan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. U-nya besar, T-nya kecil, dan diikuti dengan tanggal lahirnya itu.
gitu. Oke, terima kasih Mas Mahdi untuk penjelasannya. Kita melangkah ke pertanyaan yang paling banyak juga ditanyakan, yaitu bagaimana melihat nilai yang tidak muncul. Silakan Mas Mahdi. Baik, untuk nilai yang tidak muncul ini bisa karena tutor belum memberikan nilai atau memang belum jangka waktunya itu belum selesai gitu. Kalau misalnya memang jangka waktunya itu belum selesai, mohon ditunggu sampai pengumuman nilai itu selesai gitu. Biasanya kalau misalnya kemarin sekitar tanggal 8 Februari kalau nggak salah ya. Nah itu tuh biasanya kalau pagi nggak bisa, mohon ditunggu sampai sore atau malamnya gitu. Nah untuk saya boleh share screen, Mbak? Boleh, silakan. Jadi ini Mas Mahdi akan mendemokan ya bagi Bapak Ibu mahasiswa, khususnya yang mahasiswa baru, bagaimana sih melihat nilai dari aplikasi SIA itu. Nah, insya Allah ini akan disampaikan oleh Mas Mahdi tentang tata caranya, sehingga nanti Bapak Ibu mahasiswa dari Prodi PKN tidak lagi bingung gitu ya Mas Mahdi ya? Iya, betul. Mohon izin ya. Baik, ini saya mendemokan bagaimana kita mengecek mata kuliah yang seharusnya sudah di-upload oleh OPTTIK atau Pujian. Nah, di sini mahasiswa, saya juga kurang paham ya, apakah antara ini yang S2 itu sama S1, saya juga kurang paham. Tapi harusnya sih sama ya, karena kita pakai admisisi ya, sama-sama pakai portal yang sama gitu. Mahasiswa itu membuka di sini daftar nilai ujian, lalu pilih masa ujian. Nah, masa ujiannya kemarin itu kapan? Misalnya yang kemarin itu 2022.2, nggak usah dikasih titik di sininya, langsung saja. Nah, berarti di sini tertera tuh. Tapi untuk saat ini UT masih pengembangan untuk LKM ya. Jadi mahasiswa belum bisa melihat LKM, lembar kerja akademik mahasiswa secara keseluruhan gitu. Jadi hanya mata kuliah yang pernah diampu saja oleh mahasiswa gitu. Jadi mahasiswanya itu mencarinya di sini ya nanti. Biasanya mungkin mahasiswa pas melihat portal ini loh, mana nih ya gitu. Kok nggak langsung ada gitu. Padahal mahasiswa harus membuka pilihan masa ujian, mohon maaf. Gitu. Oke, jadi mungkin bisa saya ulangi lagi ya Mas Mahdi ya untuk penggunaan aplikasi SIA ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk untuk login ke aplikasi ini, maka nanti akan tampilannya kayak di beranda tadi ya. Jadi di sini ada perkembangan akademik dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lihat nilai, jangan lupa klik dulu tugas dan ujian. Baru setelah tugas dan ujian, diklik yang daftar nilai ujian. Setelah itu nah, nilainya nggak keluar nih, Bu. Iya, karena masa ujiannya belum dipilih. Jadi jangan lupa dipilih dulu masa ujiannya kapan, baru setelah itu keluarlah masa ujian. Nah, ini contoh yang sangat bagus ya. IPK-nya 4,00, luar biasa buat Mas IP-nya Mahdi ya. ya. Nah, Oh ya, ini IP semester. Jadi ya, IP seperti itu Bapak semester. Ibu mahasiswa. Ada lagi Mas Mahdi? Mungkin nanti ada perbedaan juga, misal ada mahasiswa yang beliaunya itu mengulang, tapi kok IPK-nya tidak menambah di sini. Nah, ini juga masih pengembangan dari UPTTIK ya. Jadi mahasiswa, waduh, kayaknya kemarin saya dapatnya nilai A kok belum update ya gitu. Ini pun juga sama terjadi dengan saya. Jadi apa namanya, mahasiswa bisa koordinasi dengan prodi lalu minta tolong untuk dicetak LKM-nya gitu. Jadi IPK yang harusnya itu segini ya. Mohon maaf. IPK-nya harusnya segini, tapi yang di sistem Belum itu terlihat, hanya Mas. oh, belum terlihat. Bentar. Belum terlihat ya, Mbak? Belum. Benar. Jadi
Oke, jadi intinya Bapak Ibu, untuk IPK yang ada di SIA itu kadang masih belum sesuai. Nah, yang nanti dijadikan acuan itu IPK yang ada di LKAM ini. Jadi kalau sekarang sudah terlihat Mas Mahdi, jadi kalau di LKAM ini lihat di bawah, di situ terlihat bahwa IPK-nya Mas Mahdi tadi adalah 3,94, sedangkan kalau di SIA tadi masih belum terupdate, jadi masih 3,74. Gitu ya Mas Mahdi ya? Iya, betul sekali, Mbak. Baik, jadi insya Allah itu terkait dengan bagaimana sih melihat nilai yang tidak tampil, insya Allah dari penjelasan Mas Mahdi tadi sudah sangat jelas. Kira-kira ada tambahan lagi Mas Mahdi? Cukup, Mbak. Oke, baik. Kalau cukup, saya izin share screen lagi untuk menampilkan pertanyaan yang selanjutnya. Oke, jadi selain aplikasi tadi, Bapak Ibu, ini sudah kami sertakan link-link yang harus diketahui oleh Bapak Ibu mahasiswa di UT ya, sehingga nanti dari situ akan lebih tahu misalnya saya ingin tahu nih tugas mata kuliahnya di mana, maka di situ ada tmk.ut.ac.id dan seterusnya. Nah, jangan khawatir untuk Bapak Ibu semua, nanti insya Allah untuk materi PPT ini juga akan kami share baik di grup WA maupun Telegram, seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa saja sih persyaratan mengambil TAP dan bagaimana penjaringan TAP dilakukan? Silakan Mas Mahdi. Baik, Mbak. Jadi penjaringan TAP itu dilakukan oleh UT biasanya 2 minggu sebelum registrasi mata kuliah itu selesai. Begitu. Jadi untuk mahasiswa yang menunggu kenapa ya kok tabnya belum bisa diambil gitu, mohon baca dulu persyaratan tabnya itu apa saja. Yang pertama itu telah lulus 126 SKS, lalu lulus mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan yang ketiga IPK minimalnya 2. Dan mahasiswa perlu menunggu penjaringan tab itu selesai, biasanya 1 minggu sebelum penjaringan itu ditutup. Apabila seminggu sebelum registrasi mata kuliah ditutup, mahasiswa bisa bertanya langsung ke prodi atau akademik FKIP. Gitu. Baik, berarti kalau sudah memenuhi syarat tapi kok belum ada hasilnya, itu ditunggu sampai maksimal 1 minggu sebelum registrasi ditutup ya, Iya, Mas Mahdi ya? iya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu 1 minggu sebelum itu ternyata masih belum dijaring juga, silakan langsung menghubungi tim akademiknya FKIP atau bisa melalui prodi begitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih prosedur alih kredit dari UT ke UT? Ini juga tadi ada yang menanyakan, misalnya ini contohnya tadi dari Bapak, bentar. Tadi di chat juga menanyakan terkait dengan ini. Tadi ada ya, yang Ya, semester Bu 5. Darniwati ya kalau nggak salah ya. Semester 5 gitu kan, belum masuk. Nah, tapi ini bukan dari UT ke UT ya, tapi dulu pernah D2 mengikuti pemantapan kemampuan mengajar. Nah, apakah itu nanti juga akan bisa dijadikan alih kredit? Nah, intinya seperti itu Mas Mahdi. Silakan dijawab Mas Mahdi. Baik. Sebelum 2022.1, sebelum Dikti itu mewajibkan sebuah prodi itu memperbolehkan prodi itu untuk alih kredit untuk mahasiswanya, itu kami bisa memproses alih kredit untuk mahasiswa yang sedang ongoing. Nah, setelah 2022.1 atau 2022.2 itu kami hanya menerima mahasiswa yang calon mahasiswa yang belum registrasi mata kuliah. Jadi registrasi mata kuliah itu akan ditutup sama server. Mahasiswa itu harus menunggu alih kreditnya selesai dahulu baru bisa registrasi mata kuliah begitu. Untuk prosedur alih kredit sendiri itu mahasiswa bisa melengkapi persyaratan atau dokumen alih kredit ke website
SIA ya, admisi SIA itu tadi. Saya boleh share screen mungkin ya? Sebentar. Boleh, Mas Mahdi, silahkan. Baik. Sudah terlihat, Mbak? Belum, Mas. Belum. Belum, Mas. Belum. Baik. Sekarang sudah. Sekarang sudah. Baik. Yep. Ini adalah atas nama Titin Eko Ayu Herlina, salah satu mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, berkas yang dibutuhkan untuk alih kredit itu yang pertama adalah fotokopi transkrip nilai legalisir. Fotokopi transkrip nilai legalisir dari universitas sebelumnya. Ini untuk sebagai contohnya ya. Terlihat, Mbak? Iya. Iya, terlihat. Ya, terlihat. Nah, di sini itu mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah. Untuk alih kredit sendiri, itu apabila alih kreditnya itu sesuai atau serumpun dengan prodi PKN, itu bisa masuk ke dalam sistem blok, di mana sistem blok itu akan membebaskan beberapa mata kuliah yang sudah ditentukan oleh prodi. Apabila program studinya itu tidak relevan, itu yang di ACC itu biasanya MKWU ya, mata kuliah umum. Begitu. Nah, yang kedua, screenshot PDDikti atau surat penyelenggaraan. Jadi mahasiswa juga perlu untuk menambahkan atau add file PDDikti dari perguruan tinggi sebelumnya. Kalau di sini status mahasiswanya sudah lulus, akan ada tulisan lulus. Di sini mahasiswa bisa mencari namanya sendiri ya. Mahasiswa bisa mencari nama lengkap atau biasanya juga bisa mencari dari NIM dari prodi sebelumnya. Terus yang ketiga adalah surat keterangan mengajar. Nah, untuk saat ini memang FKIP mewajibkan mahasiswa itu untuk 1 tahun mengajar, jadi harus menambahkan surat keterangan mengajar minimal 1 tahun, begitu. Lalu yang keempat adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Ini juga diwajibkan agar kami mengetahui bahwa mahasiswa yang bersangkutan ini sudah lulus atau mahasiswa pindahan gitu. Lalu selanjutnya adalah daftar mata kuliah yang akan dialih kreditkan menurut mahasiswa. Ini harusnya di sini pendidikan mata kuliahnya apa yang dari perguruan tinggi asal, lalu yang mau dikonversikan itu di universitas terbuka apa gitu. Ini biasanya hanya menjadi persyaratan opsional ya, tapi alangkah baiknya tetap dilampirkan agar divalidasi oleh tim dari kelulusan. Lalu yang selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah yang pernah ditempuh. Biasanya di universitas sebelumnya itu kan ada mata kuliah tertentu yang penjabarannya itu beda sama yang ada di FKIP. Makanya dari itu kita perlu juga membutuhkan ini deskripsi mata kuliah agar para tim alih kredit itu paham, oh ternyata studi fikih ini tentang asas syariah dan lain-lain, fikih tentang sunnah-sunnah gitu misalnya. Jadi ini studi fikih ini bisa masuk ke dalam pendidikan agama Islam di PKN gitu. Lalu yang paling utama juga form pengajuan RPL atau alih kredit. Jadi mahasiswa juga perlu untuk membuat ini ya, form permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT atau UT ke UT begitu. Jadi diisi nama, NIM-nya ini dikosongin aja karena mahasiswa juga belum mendapatkan NIM ya biasanya. Lalu program studi yang di UT itu apa, tempat tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon, email, diisi semua, lalu tanda tangan di sini. Terus yang terakhir adalah akreditasi program studi. Itu juga ditambahkan. Nah, apabila mahasiswa sudah
melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, itu proses akan lebih mudah. Proses dari dari validasi pertama itu dari registrasi, yang kedua dari kelulusan. Nah, kalau misalnya sudah dari kelulusan akan masuk ke FKIP. Kalau berkasnya lengkap akan lebih cepat begitu. Oke, terima kasih Mas Mahdi atas penjelasannya. Berarti ketika tadi Bu Darniwati tanya apakah nanti PKM-nya itu bisa diakui atau tidak, nanti ditunggu penilaiannya dari tim RPL dulu ya, apakah memang deskripsi mata Betul. kuliahnya itu sudah sesuai dengan yang ada di UT atau belum. Kalau memangnya sudah sesuai baru nanti bisa. Terus tadi kalau misalnya terjadi permasalahan dia sudah semester 5 tapi alih kreditnya belum di-approve kayak gitu, bisa menghubungi siapa, Mas Mahdi? Bisa menghubungi akademik FKIP bisa, tapi untuk saat ini kami menutup untuk mahasiswa ongoing untuk sementara karena berkaitan dengan peraturan Dikti, Mbak. Kami wajib mengikuti peraturan yang berlaku begitu sih. Oke, Jadi baik untuk sementara sih hanya diperuntukkan mahasiswa baru gitu. Oke, berarti itu menjawab pertanyaannya Pak Juwanto dan Bapak Ansutisna tadi ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, bagaimana mendapatkan surat keterangan kuliah, Mas Mahdi? Ya, mahasiswa bisa membuka laman aksi.ut.ac.id ya. Di sini itu sudah ada banyak aplikasi yang bisa dipakai. Contohnya untuk misalnya Pak Abdul Qutub ya tadi. Iya, Abdul Qutub. Iya. Pak Abdul Qutub itu sudah mendekati yudisium, sudah menunggu penjaringan yudisium. Nah, Bapak bisa membuka aplikasi ini. Membuka dengan mengisi NIM dan tanggal lahir, nanti akan bisa dicek statusnya itu sampai mana begitu. Apakah sedang menunggu antrian PIN, penomoran ijazah nasional, atau mungkin ada berkas-berkas yang perlu dilampirkan gitu atau dilengkapi. Misalnya ternyata KTP-nya kemarin ngeblur atau foto 3x4-nya kurang atau gimana. Nah, itu akan ada di aplikasi ini. Lalu untuk daftar calon lulusan juga bisa dicek di sini. Misalnya Pak Abdul itu sama aja ya, sama aja dengan Pak Abdul itu nanti bisa membuka antara dua aplikasi ini gitu. Misalnya nanti ada yang ingin membuat surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, itu bisa membuka tadi opsi surat keterangan. Di sini ada beberapa surat keterangan yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Misalnya dia memang masih aktif, bisa mengambil yang nomor 2. Kalau misalnya butuh untuk surat keterangan alumni, bisa ngambil yang nomor 3. Atau butuh untuk surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini adalah mahasiswa yang sudah lulus, sudah yudisium, dan belum mendapatkan ijazah. Iya, jadi surat keterangan lulus ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dan belum mendapatkan ijazah. Jadi mesti menunggu ijazahnya nih. Begitu. Oke. Baik, berarti Bapak Ibu mahasiswa kalau membutuhkan surat keterangan bisa langsung diakses di aksi.ut.ac.id. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Mahdi. Sebentar, ada sedikit pertanyaan yang sama sekali, mirip banget, hanya gini Mas Mahdi. Iya, Pak. Kalau tinggal nunggu yudisium, semua materi kelas sudah beres, kami harus ngapain kan gitu? Paling kan nunggu penjaringan ya? Iya, penjaringan yudisium. Biasanya penjaringan yudisium itu untuk penjaringan yudisium yang tahap pertama itu sekitar tanggal 20 April.
20 April. Iya, Gitu. 20 April. Nah, mahasiswa juga bisa langsung telepon ke bagian kelulusan karena yang menjaringkan kelulusan. Jadi mahasiswa bisa menelpon langsung ke bagian kelulusan, menanyakan apakah ada berkas yang kurang misalnya, atau kalau enggak misalnya bisa mendapatkan info lebih lanjut tentang penjaringan. Misalnya penjaringannya ternyata, oh penjaringan yang pertama ini sudah close, berarti nanti akan mengikuti penjaringan yang periode kedua. Biasanya juga tidak berjauhan begitu. Oh gitu ya. Makasih, tadi ada pertanyaan itu di chat sepintas gitu saya baca baik, aja. Prof. Baik, Prof. Oke. Nah, lalu untuk mahasiswa yang sudah lulus, ternyata rumahnya jauh dari UBBJJ atau dari UT Pusat, bisa melakukan legalisir digital melalui opsi berikut, legalisir digital. Gitu. Oh ya, ini mumpung ingat Mas Made. Baik, Prof. Kalau tadi kan menunggu, sekarang gini, dia ada waktu yudisium, tetapi IPK-nya masih agak rendah, ingin memperbaiki mata kuliah, boleh nggak seperti itu? Boleh, Prof. Dan caranya bagaimana? Nanti langsung membuka SIA ya, Prof ya, membuka admisi SIA, sebentar. Atau dia buat surat aja penundaan yudisium? Bisa. Penundaan yudisium itu aslinya tidak perlu, Prof, karena mahasiswa yang bersangkutan itu akan otomatis ditunda yudisiumnya apabila mahasiswa itu melakukan registrasi. Oh gitu, jadi tanpa surat pun langsung registrasi langsung tertunda ya? Iya, mahasiswa bisa langsung membuka ini registrasi mata kuliah. Apakah terlihat, Mbak Nisa? Belum. Belum, Mas. Belum. Silakan. Ya, sudah. Sudah. Belum. Sudah. Nah, sebentar. Nah, mahasiswa bisa membuka SIA kembali, lalu ambil yang akademik lalu registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah. Nah, ini karena saya hanya tinggal tesis doang ya. Nah, ini mahasiswa bisa mengambil tambah mata kuliah ulang. Oh gitu ya. Tanpa surat lagi ya sekarang, tanpa surat karena mahasiswa yang registrasi akan langsung secara otomatis akan tertunda yudisiumnya. Gitu. Terima kasih. Baik, sama-sama, Prof. Oke. Cukup, Mbak Nisa? Cukup. Oke, terima kasih banyak Prof dan juga Mas Mahdi. Kita lanjutkan ya, karena waktunya semakin sore juga. Ada yang mau persami juga, Bapak Widodo, terima kasih sudah bergabung. Lanjut. Ini sepertinya pertanyaan terakhir sih, dan ini juga banyak menanyakan, kalau sudah mengambil SIPAS, apakah bisa pindah ke non-SIPAS? Baik, mahasiswa yang sudah terlanjur mengambil SIPAS atau sebaliknya, itu bisa dirubah sebelum mahasiswa itu registrasi mata kuliah, dan itu pun juga mahasiswa baru ya. Mungkin bisa dirubah layanannya, tapi biasanya mungkin memerlukan waktu yang lama karena kami juga perlu koordinasi dengan bagian registrasi. Begitu. Oke. Kalau dari registrasi biasanya nggak bisa nih gitu. Cuman tetap kita usahakan untuk melayani mahasiswa begitu. Oke, berarti tinggal dikomunikasikan saja kepada tim akademik registrasi begitu ya? Iya, tim registrasinya langsung saja biar registrasi juga aware gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Mahdi. Insya Allah itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami melalui Google Form. Baik, sama-sama Mbak Nisa. Terima kasih banyak kepada Mas Mahdi yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut menjawab pertanyaan dari mahasiswa Prodi S1 PPKN. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2.45. Lebih 45 menit dari yang sudah kita jadwalkan ya, karena memang masih banyak sekali hal-hal yang ingin diketahui oleh teman-teman atau Bapak Ibu mahasiswa dari Prodi S1 PPKN. Nah, insya Allah di sini tadi juga begitu di chat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Nah, kalau misalkan ini nanti kami jawab satu persatu di sini, itu sepertinya juga akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, insya Allah nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan kami himpun, kami jadikan satu dengan PowerPoint yang sudah kami buat, sehingga nantinya dapat dipelajari oleh Bapak Ibu semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Insya Allah begitu ya Bu Ari ya? Ya, kita setuju. Betul. Ya. Oke. Ya,
Jadi insya Allah nanti akan kami rangkum dengan PT. semoga saja lengkap begitu ya Bapak Ibu semua, sehingga nanti Bapak Ibu dari mahasiswa PPKN ini benar-benar terbantu dengan adanya kegiatan Sapa Mahasiswa ini dan juga kumpulan dari pertanyaan Sapa Mahasiswa yang pertama ini. Dan insya Allah nanti kita juga akan melakukan Sapa Mahasiswa lagi ya Bu di beberapa waktu ke depan. Jadi mohon sekali untuk Bapak Ibu mahasiswa juga berpartisipasi secara aktif. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berfoto bersama dulu Bu Ari. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua untuk meng-on-cam-kan ya, sehingga kita punya dokumentasi dari Bapak Ibu mahasiswa Prodi PPKN. Meskipun ini sekitar 10%-nya saja ya kayaknya dari seluruh mahasiswa. Iya, 100 untuk dari 100. link daftar hadir udah belum? Oh iya, untuk link daftar hadirnya silakan Bapak Ibu bisa mengisinya, akan kami share via chat. Ya. Share. Mbak Tia ya? Ya. Ya, jadi itu sudah ada di chat ya Bapak Ibu, silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Kita mulai untuk berfoto, silahkan di on-cam-kan. Ada 4 halaman, Bu Mutia. Jadi saya hitung ya. Ya. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah. Untuk layar kedua, silakan Bapak Ibu bersiap. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya. Untuk layar ketiga, silakan bersiap lagi. Saya hitung 1, 2, 3. Terakhir, untuk layar yang keempat, saya hitung lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Itu adalah sesi terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu sesi foto bersama, sehingga kita jadi tahu, oh inilah wajah-wajah dari mahasiswa Prodi S1 PPKN. Nah, insya Allah untuk menutup hari ini, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan ya kepada kita semua sehingga penyapaan mahasiswa hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapak Ibu mahasiswa juga mendapatkan informasi dari kami. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ari, Prof. Sarjio, dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di UPBJJ yang mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai akhir. Begitupun kepada Mas Mahdi yang sudah meluangkan waktunya. Tak lupa kepada Bapak Ibu mahasiswa dimanapun berada, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga perkuliahan dan pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti berjalan dengan lancar dan sukses, dan nilai IPK-nya juga memuaskan sehingga nantinya dapat bermanfaat tidak hanya bagi Bapak Ibu semua, tapi juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Itu dari saya selama saya memandu acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ketidaksopanan secara virtual yang telah saya lakukan. Jadi saya mohon maaf dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semuanya teman-teman dari PPJJ. Dosen juga tanda tangan Mbak Nisa ya. Dapat hadir. Untuk teman-teman jangan lupa untuk isi terima daftar kasih hadir. semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa daftar hadir semuanya. Ya, jangan lupa isi daftar hadir ya. Iya, amin. Ya. Ya, terima kasih.